Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Saputra. Baik, langsung saja. Kali ini saya akan membagikan cara membuat tandon air, pengisian di tandon air secara otomatis menggunakan software CX Programmer. Seperti biasa, langsung saja ke file, klik new. Device tipenya, terus kalian setting tipe CPU nya. Seperti biasa saya pakai yang NA. Nah, setelah masuk ke sini karena kita mau membuat pengisian otomatis pada tandon, maka kita memerlukan rangkaian on off. Nah, di sini kita gunakan tombol NC. Seperti biasa kita buat dulu sistemnya. Di sini saya menggunakan tombol NC. Alamatnya saya mulai dari 00 off system. Tombol NU. Ini alamatnya saya buat berurut ya, dari 00 sampai 011 karena di PLC-nya cuman sampai 011 saja. 01. Kita buat lagi di sini on system. Nah, kalau yang NC itu untuk mematikan dan yang NU untuk menghidupkan. Nah, di sini kita buat dulu dia sistemnya. Di sini saya memakai coil internal yang berada di PLC. Terus kita beri nama sistem. Seperti biasa kita buat dia dulu penguncinya. Nah, selanjutnya kita akan membuat sistem ini untuk menghidupkan si pompa. Nah, karena pengisian tandon ini secara otomatis, maka kita memerlukan sensor level, yang dimana ketika air sudah mencapai level 2 maka pertanda air sudah penuh, maka sensor level 2 akan mematikan motor. So, di sini yang menghidupkannya adalah si sistem. Lalu di sini sensor level 1-nya saya menggunakan NC. Kenapa? Karena ketika air sudah di bawah level 1, maka motor itu akan hidup kembali. Kondisi awal yang saya pakai NC, maka jika dia terkena air maka akan berubah menjadi NO. Di sini saya menggunakan 02. Saya buat di sini level 1. Nah, level 1 terus saya buat di sini level 2, sensor level 2 maaf, kita delete dulu ya, beri alamat 03. Saya buat di sini level 2. Baru kita masuk ke motornya tadi. Nah, ini di sini saya baru menggunakan coil eksternal. Beda coil internal dan coil eksternal itu. Coil eksternal itu ada dari keluaran PLC. Kalau internal itu ada di dalamnya. Jadi internal ini hanya berfungsi untuk mengaktifkan si 100 ini. Dan 100 ini akan disambungkan nanti ke si motor yang ada di lapangan. Di sini saya menggunakan motor.
Nah, saya mau menghidupkan motor pompa secara otomatis. Nah, seperti ini belum terkunci. Seperti biasa, kita buat dulu penguncinya. Kenapa saya tidak taruh di sini? Kenapa saya taruh di sini? Ya, karena ketika air mencapai di level 1, dia ini berubah menjadi NO dan arus mengaliri si pengunci motor tadi. Oke, kita buat di sini 100 00. Nah, seperti ini guys. Oke, ini langsung saja kita praktekkan dulu. Ctrl Shift W. Di sini saya menggunakan perintah Ctrl J dan Ctrl K. Itu adalah perintah paksa. Tapi jika kalian mau keluar dari mode paksa, maka kalian bisa tekan dengan Ctrl L. Oke, langsung saja Ctrl J, Ctrl K. Ya, motornya hidup. Ketika air menyentuh level 1, maka motor tidak akan mati karena arus dialiri dari pengunci si motor tadi. Ini tadi kondisi airnya di bawah level 1. Ketika air kena level 1, maka dia berubah jadi NO karena kondisi awal yang saya pakai itu adalah NO. Nah, seterusnya air belum sampai ke level 2. Ketika air sampai ke level 2, ya. Nah, motor mati. Ketika air turun melewati level 2, maka level 2 tadi kondisinya kembali NC. Nah, terus air langsung turun sampai melewati level 1. Berarti sudah di dangkal. Maka level 1 akan berubah menjadi NC lagi. Nah, dan motor akan kembali hidup. Seperti itu seterusnya. Nah, sekarang saya akan membuat mod sensor level pada sumur. Ketika sumurnya kering, maka motornya mati. Nah, langsung saja kita keluar dari Work Simulation. Di sini saya menggunakan tombol NC. Nah, kenapa saya dalam kondisi berair? Di sini saya pakai NC, berarti ketika dia sumur itu tidak ada air, maka dia berubah menjadi NO. Nah, di sini kondisi ada air, saya pakai NC. Kondisi tidak ada air, saya pakai NO. Ya, di sini saya buat 04 level sumur. Berarti level sumur ini ada di paling bawah ya. Kosong 4 level 1 sumur. Nah, oke, kita mulai lagi. Pelan-pelan saja. Seperti biasa saya menggunakan mode paksa. Ctrl J, Ctrl K. Nah, ini seperti penjelasan tadi. Ketika air di sumur itu berkurang, maka motor ini akan mati. Kenapa? Karena kondisi ada air, saya menggunakan NC. Kondisi tidak ada air, maka dia berubah menjadi NO. Sini saya menggunakan Ctrl J. Oke, motornya mati. Setelah beberapa saat sumurnya terisi kembali, maka dia akan hidup lagi. Seperti itu.
Nah, selanjutnya saya akan membuat sensor aliran. Apabila motor ini tidak dalam beberapa detik sensornya tidak mendeteksi adanya aliran, maka sistemnya akan mati. Oke. Langsung saja keluar dari Work Simulator. Di sini kita buat dulu si sistemnya untuk menghidupkan waktu untuk sensor. Nah, di sini saya menggunakan kontak sistem. Oke. Sistem ini mengaktifkan si timer. Nah, di sini saya menggunakan tim 0 pagar. Di sini saya menggunakan 100 detik. Oke. Timer sensor. Nah, ketika timer ini sudah bekerja, waktunya sudah habis, maka dia akan mematikan sistem. Nah, yang kita pakai adalah anak kontak NC si timer ini. Oke. T0. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, timer ketika habis dia akan bekerja. Nah, tidak ada di sini belum kita masukkan si sensor tadi. Nah, di sini kondisi sensor yang saya pakai adalah NO. Nah, kondisi awal saya pakai NO, maka ketika dia terkena aliran, dia berubah menjadi NC. Oke, di sini saya buat penguncinya si sensor tadi NO. Kita menggunakan 05. Sensor aliran. Nah, sensor aliran. Dan di sini kita menggunakan si NC dari sensor aliran tadi. Supaya ketika si sensor aliran ini mendeteksi adanya aliran, maka dia berubah jadi NC, dan yang NC ini berubah menjadi NO. Ketika dia berubah menjadi NO, maka si timer ini tidak lagi bekerja dan tidak mematikan sistem. Seperti itu. Jadi di sini saya menggunakan 05. Ya. Si sensor aliran. Langsung saja kita simulasikan. Oke. Nah, seperti biasa kontrol K. Nah, di sini sensor alirannya membaca bahwa dia ada aliran. Oke. Timernya mati karena di sini NC dari si sensor tadi, sensor si aliran ini. Ketika alirannya tidak ada, oke. Nah, timer ini akan bekerja sesuai waktu yang telah kita setting. Oke. Karena setelah 100 detik dia tidak 100 milidetik dia tidak membaca, sensor ini tidak membaca adanya aliran, maka si sensor ini memerintahkan si timer untuk mematikan si sistem. Oke, seperti itu. Itu adalah pengaman agar motor tidak aus. Oke. Nah, selanjutnya
di sini saya akan membuatkan si motor ini bisa dihidupkan secara auto dan manual. Ya, di sini saya buat dia bisa dihidupkan secara auto dan manual. Nah, pakai apa? Pakai saklar selektor. Namun di sini saklar selektornya saya menggunakan NC. Ya. Kenapa saya menggunakan NC? Ketika saklar selektor dipindah dari auto ke manual, maka yang auto ini tidak hidup. Dia bisa dihidupkan secara manual saja. Sini saya menggunakan 06. Oke. Saklar selektor atau saklar pilih ya. Biasa saya menyebutkannya saklar selektor. Nah, sekarang di sini saya menggunakan si NO dari saklar selektor tadi. Kenapa saya taruh di sini tidak beda grup? Karena yang menghidupkan motor adalah dari grup 1 ini, dari si motor ini tadi. Saya buat di sini 06. Oke. Select-through. Wah, kok select-through ini? Selektor. Oke. Selektor. Nah. Oke. Sekarang kita buat dia tombol off manual. Oke. Off manual. Oh, maaf, sorry. Kita beri dia dulu alamat 07. Off manual. Oke. Selanjutnya kita buat tombol on manual. Sini saya menggunakan 08, alamat 08 on manual. Oke. Nah, ini harus kita sambungkan ke si motor ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, lalu kalau dia seperti ini, maka ketika kalian menekan tombol on manual ini, kalian harus menekan si tombol ini selalu dan jangan lepas. Kalau kalian lepas, maka motornya akan mati. Nah, supaya motornya tidak mati, saya membuat penguncinya terlebih dahulu di sini. Pengunci dari si motor 100. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita simulasikan lagi. Oke, kita simulasikan lagi. Ctrl J, Ctrl K, Ctrl J, diam deteksi aliran. Oke. Nah, ketika selektor ini diputar ke manual, oke, seperti biasa ya, diputar ke manual, maka sensor ini tidak akan lagi bekerja karena si motor ini dimatikan dan dihidupkan secara manual. Oke. Sekarang kita matikan si motor ini. Oke, mati. Dihidupkan lagi secara manual. Hidup. Kita matikan lagi. Oke. Nah, sekarang kita putar lagi saklar selektornya ke tombol auto. Nah, baru si sistem bisa kita hidupkan lagi. Oke, seperti itu saja. Nah, selanjutnya kita akan membuat si
pengisian tandon otomatis ini, si motornya kita akan buat berapa jam dia bekerja. Nah, setelah beberapa jam maka motor itu harus melakukan perawatan. Seperti video sebelumnya, cara membuat jam sudah saya perlihatkan, sudah saya kasih tutorialnya. Di sini kita menggunakan anak kontak si motor, anak kontak NO. Oke, langsung saya di sini 100 ya, motor. Nah, motor ini menghidupkan si timer milidetik. Pilih menu ini. Maaf. Tim 01 ya. Kita beri dia nilai value. Di sini saya menggunakan 10 saja. Karena milisecond. Oke, supaya cepat simulasinya. Oke, di sini saya beri nama millisecond. Nah, seperti tadi, si timer ini mematikan dirinya sendiri agar dia bisa mengulangi value-nya tadi. Setelah 0 dia bisa kembali ke 10 lagi. Oke, T01. Nah, dan si millisecond ini menghidupkan si detik. T01 menghidupkan detik. Nah, detiknya ini saya pakai counter CNT 00 detik. Ya, detik ini mereset diri dia sendiri. C0. Nah, setelah itu 1 detik menandakan 1 menit ya. 60 detik adalah 1 menit. Maka di sini value yang saya buat itu 5, maka setiap 5 detik adalah 1 menit. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang yang menghidupkan menit adalah detik, maka di sini C0. Oke, detik. Kita ambil counter lagi. (01) off, maaf. CNT 01 pagar 5. Sini saya taruh dia menit. Nah, seperti biasa dia mereset diri dia sendiri agar dapat melakukan pengulangan menitnya. C01. Nah, di sini menit menghidupkan jam, berarti setiap 5 menit adalah 1 jam. Setiap 5 detik itu 1 menit, dan setiap 5 menit itu adalah 1 jam. Kita buat di sini C01. Oke. Kita ambil menu timer tadi, cuman di sini kita ketik CNT. Kita beri alamat 02 pagar untuk memberi value nya tadi 5. Oke, jam. Oke, selesai. Kita buat si jam ini mereset diri dia sendiri. C02. Nah, sekarang
setelah 5 jam maka motor harus melakukan perawatan. Nah, sebagai gantinya setelah 5 jam maka lampu indikator akan menyala, dan yang menghidupkan lampu indikator adalah jam. Maka di sini adalah anak kontak NO dari si konter jam ini, C02. Nah, selanjutnya kita taruh dia coil untuk lampu tanda. Tadi kita pakai yang 100, sekarang kita pakai yang 10001. Ya, ini lampu tanda atau lampu maintenance ya. Maintenance. Lampu maintenance. Oke, lampu ini seperti biasa kita buat juga penguncinya. Kalau kita tidak buat penguncinya maka kita tidak tahu. Dia akan hidup sebentar saja. 10001. Nah, kalau ditanya siapa yang mematikan lampu ini, adalah si sistem. Karena untuk melakukan perawatan motor semuanya harus dimatikan, termasuk saklar selektor juga harus dinolkan ya, seperti itu ya. Oke, kita mulai saja. Ctrl Shift W, selesai. Oke, Ctrl J, Ctrl K, sensor aliran mendeteksi adanya aliran, dan seperti biasa air mengenai level 1. Terus mengenai level 2. Nah, level 2. Terus level 2 kembali lagi. Dan level 1 kembali lagi, maka motor akan kembali menyala. Oke, berapa jam? Kita langsung bisa tahu di sini ya, ketika jamnya ini sudah bekerja. Coba kita matikan di level 2 dulu, apa dia akan terreset. Oke, ini ya, tidak ya, sama ya. Nah, berkurang. Jamnya akan berhenti ketika motor ini berhenti. Oke, seperti biasa lagi, kita hidupkan lagi. Kita lihat. Kita tunggu. Ini memakan waktu yang terlalu lama, kita paksa aja ya, supaya bisa kita lihat bahwa si lampu indikator ini hidup ketika 5 jam bekerja. Oke, hidup. Nah, ketika lampu maintenance ini hidup, maka motor harus melakukan perawatan. Yang kita lakukan adalah mematikan sistemnya terlebih dahulu. Nah, seperti itu, udah mati baru bisa motor dilakukan perawatan.
seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.